Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali tanpa terasa. Kita sudah memasuki minggu yang kedua di awal bulan November ini. Saudara, begitu banyak hal, banyak cerita yang saudara dapatkan, pengalaman-pengalaman dari awal bulan November. Dan berkat Tuhan pun juga semakin banyak. Haleluya, saya percaya ketika saudara dan saya ada di dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat, seperti biasa kita masuk dalam pujian, kita masuk dalam penyembahan, dan kita mau dengar apa sih yang Tuhan mau katakan lewat kebenaran firman-Nya. Haleluya, mari kita angkat pujian ini. Kita satukan hati kita di dalam kasih Bapa. Setia, amin. Dia adalah penolong yang setia. Dia sangat memenuhi keperluan saudara. Andalkan Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah mengecewakanmu dan saya. Pandemi boleh ada, kesulitan boleh ada, tetapi kita percaya dengan pujian ini, Dia ada bersama dengan saudara. Dialah penolong yang setia. Dia memenuhi keperluan saudara. Tuhan yang kita sembah tak pernah mengecewakan. Dialah Yesus, tidak pernah gagal. Amin. Dia memberikan kekuatan dan Dia datang di rumah saudara. Dia memberikan kekuatan di rumah saudara bersama dengan keluarga saudara. Dalam keadaan apapun saudara saat ini, Yesus ada bersamamu. Amin. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara percaya Yesus memberikan kekuatan yang super buat saudara. Amin. Dia adalah penolong dan sahabatmu. Sebut Dia apa saja, Yesus oke. Amin. Haleluya. Dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Dia adalah sahabat saudara. Dia adalah penolong buat saudara. Tuhan setia. Tetaplah kau percaya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap lurus percayanya kepada Yesus. Dia penolong yang sejati buat engkau. Kekuatan. Amin, amin. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Dia adalah Tuhan yang setia. Saudara tidak salah menyembah Dia. Tuhan setia. Mari kita satu di dalam hati dan di dalam doa. Glory, haleluya. Bapa, Engkau Tuhanku yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau Tuhan yang selalu memperhatikan hidupku. Engkau tidak pernah jauh dariku Bapa. Engkau selalu ada di dalamku. Haleluya, haleluya. Engkaulah Bapa yang setia. Engkaulah Bapa yang ajaib.
Engkaulah Bapa yang mulia. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Iralama yaralama se, inaralama yaralama sande. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebagian dari ayat yang ada dalam Alkitab. Kami rindu Bapa Engkau berbicara. Kami rindu dalam pengajaran kebenaran-Mu ini. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Bapakku yang setia. Kami tahu Engkau Bapakku yang sangat peduli dan memperhatikan. Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat buat kami. Engkau tidak pernah merancangkan yang tidak baik buat kami. Untuk itu kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu seperti Maria Bapa. Dan mau dengar firman-Mu yang Kau ajarkan, dan kami mau melakukannya. Mampukan setiap kami Bapa yang menjadi pendengar setia melalui renungan Kita Sehat, Kita Kuat secara online ini Bapa. Kami diberkati dan boleh menjadi berkat. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini saya memberikan judul ya. Yang kemarin ada judulnya tapi kemarin tidak saya sebut. Tapi hari ini hidup yang tersembunyi. Seringkali ketika hidup kita yang tersembunyi itu tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah setiap kebaikan hati kita itu kita sembunyikan. Karena kebaikan hati yang tersembunyi itu adalah hati Kristus. Itu adalah hati Bapa yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan anugerah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang belajar terus di dalam firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Setuju? Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Gak usah malu ya, karena di rumah saudara sendiri kita bersuka cita bersama dengan suami, istri, keluarga, anak-anak. Kalau yang sudah punya menantu bersama menantu. Kalau yang sudah punya cucu bersama dengan cucunya. Wow haleluya. Tuhan dahsyat buat kita semuanya. Oh saya juga harus bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk kita lanjut dalam firman-Nya. Saya mengambil di dalam Kolose 3. Saya akan mengajak Bapak Ibu dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Nanti ada penambahan gitu ya. Yuk. Hidup yang tersembunyi. Itu saya berikan judul hidup yang tersembunyi. Tersembunyi itu tidak pernah diketahui oleh siapapun. Ada nggak yang menyembunyikan uang diketahui? Ini biasanya ibu-ibu ya yang menyembunyikan uang dari suaminya. Loh Pak, kemarin belanjanya ya sudah habis Pak. Kan sudah tak pakai untuk bulanan. Uangku habis Pak, gitu ya. Hidup saudara adalah hidup yang tersembunyi. Di mana? Di depan orang-orang yang sering kali bersungut-sungut kepadamu. Biarlah orang-orang akan menuduh engkau apa saja, tetapi biarlah kebaikan hati saudara akan diketahui hanya oleh Tuhan dan keluargamu. Yuk kita masuk dalam firman-Nya. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, dikasihi oleh Tuhan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kalau kita hidup yang tersembunyi,
Semua orang akan mengatakan, mencibirkan saudara, apa saja itu biarkan. Tetapi yang mau saya katakan hari ini, bahwa saudara dan saya belajar terus dengan kebenaran firman-Nya, maka firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu yang harus kita kenakan. Pakaian kita janganlah pakaian yang glamor, pakaian yang bersungut-sungut, pakaian yang oke kayak orang yang paling the best, orang yang paling sempurna, orang yang paling segalanya. Tetapi mari kita kenakan kerendahan hati. Itu adalah pakaian saudara, karena saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa, Bu? Karena kita setiap hari belajar firman dari renungan ini. Kita sehat, kita kuat. Jadi Tuhan mau saudara disehatkan secara jasmani dan rohani. Ketika saudara sehat secara jasmani dan rohani, saudara akan menjadi orang yang kuat. Kuat di mana? Kuat mental, kuat dalam segala hal. Karena setiap hari kita fitness rohani. Amin. Kita minum vitamin rohani sehingga tempaan-tempaan apa saja secara jasmani kita juga akan kuat. Tuhan menguatkan saudara dan saya itu bukan hanya di dalam rohani, tetapi sampai pada jasmanimu. Maka engkau akan menjadi orang yang superstar gitu ya. Lanjut di ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita harus dituntut cuman sabar. Dituntut kesabaran itu bukan hal yang mudah loh saudara. Hal yang sukar, tetapi bagi anak-anak Tuhan kesabaran bukanlah hal yang sukar. Tetapi kesabaran adalah makanan sehari-hari kita. Makanan sehari-hari anak Tuhan. Karena firman Tuhan selalu mengajarkan yang sabar. Karena Bapa yang kita teladani, Bapa yang menjadi panutan, Bapa yang menjadi cermin kita adalah Bapa yang sabar. Coba bayangin, dia yang tidak ikut berbuat dosa, dia yang harus menanggung dosa di atas kayu salib. Iya apa enggak? Setiap awal bulan, di tanggal 1 di awal minggu, kita selalu adakan perjamuan kudus untuk mengenang, untuk mengingat akan pengorbanan Bapa kekasih kita buat saudara dan saya. Bukan karena dosa dan perbuatan Yesus, tetapi karena dosa dan perbuatan umat manusia, dan yang percaya kepadanya memperoleh kasih karunia dan memperoleh pengampunan melalui penyalibannya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga saudara dan saya pun hanya dituntut dalam kesabaran. Saudara mau diberkati, keluargamu mau diberkati, kesehatanmu mau diberkati. Lumbung-lumbungmu, tempat lumbung tempatnya apa? Beras. Dan pendaringan tempatnya apa? Tempatnya beras dan juga uang. Maukah uangmu diberkati? Milikilah hati yang sabar, pikiran yang sabar, pengendalian dalam segala kesabaran. Amin. Kesabaran mengalahkan segala-galanya. Lanjut firman Tuhan. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Jadi kalau ada orang yang dendam dengan saudara, saudara nggak boleh balas dendam. Ada orang yang menyakiti hati saudara, saudara nggak boleh ganti menyakiti. Lepaskan itu, berikan roh pengampunan, dan biarlah saudara boleh menjadi pelaku bukan pendengar. Saya lebih senang mengajak saudara praktek daripada teori. Teori mah gampang, teori mudah untuk diucapkan. Di mana saja kita bisa berkawar-kawar tentang teori, tetapi praktek yang diutamakan. Saya lebih suka mengajak bersama-sama nanti ya, ketika kita sudah offline, kita akan bersama-sama untuk praktek akan firman Tuhan ini. Jadi bukan hanya teori, tetapi kita praktek di dalamnya. Bu, sukar Bu untuk mengampuni, kita belajar, pasti bisa. Kalau saya bisa, saudara pasti bisa. Karena kita dengan guru yang sama, dengan gembala yang sama, dengan pimpinan yang sama, dengan gereja yang sama. Yaitu tubuh Kristus. Bukan tubuh yang lain, tetapi kesatuan dalam tubuh Kristus. Pasti kita bisa untuk saling menanggalkan segala dendam, sakit hati, kepahitan, kedengkian, dan yang lain sebagainya. Yuk lanjut, Tuhan atur semuanya. Amin. Nah,
Kita lanjut ya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jelas ya ayat 13b. Sama seperti Tuhan telah mengampuni saudara. Saudara perbuat jugalah demikian. Tuhan mau saudara juga berbuat seperti Yesus lakukan. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tanpa ada kasih tidak akan pernah bisa satu. Pengampunan diberikan tapi kasih belum tentu bisa dijalankan. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya melakukan kasih yang sejati. Loh Bu, orang itu sudah nyakitin saya, Bu, orang itu sudah gunjingin saya, sudah ngerasani saya dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ya biar, itu urusannya dia. Mulutnya siapa yang dibuat kowar-kowar membincangkan saudara, ngerasani saudara? Mulutnya sendiri pernah dia pinjam mulut saudara? Enggak pernah, ya sudah biarin. Perkatakanlah dari mulut kita, dari mulut bayi-bayi ini adalah ucapan syukur dan doa. Ada amin. Lanjut firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dalam hati kita, dalam hati saudara dan saya. Karena untuk itulah saudara telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hari ini kalau kita masih bisa mengikuti ibadah online, mengikuti renungan harian online, itu adalah anugerah. Di zaman pandemi, corona masih ada, masih belum berlalu, masih beginilah begitu. Sekalipun sudah enggak seperti bulan-bulan berapa bulan yang lalu, jalanan sudah mulai ramai, semuanya sudah bebas, tetapi untuk rapid dan swab di Prodia, baik di lab-lab lain itu masih banyak Bapak Ibu, belum berakhir, itu tetap berjalan seperti itu ya. Tetapi biarlah saudara dan saya tetap di dalam sukacita. Amin. Tuhan datang dan menghampiri engkau. Kita layak untuk bersyukur karena saudara dan saya diundang di dalam satu perjamuan tubuh Kristus. Nah lanjut. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara saudara. Sehingga saudara dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur. Ini yang dilakukan oleh Daud, yang sudah dipraktekkan oleh Daud. Ketika Daud dalam kesusahan, ketika Daud dalam masalah, ketika Daud dalam apapun yang dia sekiranya tidak mampu menghadapi, dia bermazmur. Tuhanku engkau baik, engkau pencipta langit dan bumi, kasih-Mu tak pernah berakhir bagiku. Aku layak bersyukur, ku tak dapat membalasnya segala kebaikan yang kau berikan bagiku ya Bapa. Wow, syukurnya Daud didengar oleh Tuhan. Amin. Saya lanjut ya. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, saudara mengucap syukur kepada Allah di dalam hati saudara. Tuhan juga tahu siapa yang sering mengucap syukur di dalam hati. Mungkin yang lagi dalam keadaan sibuk, lagi meeting, tetapi Roh Kudus tetap ada di dalam hatimu dan dia terus mengajarkan engkau untuk mengucap syukur. Ikutin terus suara hatimu untuk bersyukur. Jangan takut, karena di dalam ucapan syukur di dalam hati saudara itu akan menguatkan jiwamu, akan menguatkan rohmu. Ketika apa? Ketika saudara menghadapi masalah dan persoalan. Ada amin. Faham ya di ayat yang ke-16 itu? Jadi pengertiannya di sana, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati saudara. Lanjutkan saja ketika engkau bersyukur di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dalam namanya Badi atau Mbok Tun ya, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus. Loh ya nggak boleh di dalam nama Bu Ida itu ya nggak boleh. Kan Bu Ida sama dengan Bapak Ibu saudara semuanya. Ya apa enggak?
Bapak Ibu makannya apa? Nasi. Suka ikan asin nggak? Suka. Bu Ida juga. Jadi bukan dalam nama Bu Ida atau dalam nama hamba-hamba Tuhan. Oh, dalam nama Pastor David. Ya nggak boleh. Harus ada di dalam nama Tuhan Yesus. Paham ya di sini ya? Loh, saya ngefans nih sama Pak David. Ngefans yang ngefans, tapi doanya nggak boleh di dalam nama Pak David gitu. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Tuhan itu luar biasa buat kita semuanya. Jadi pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan, yang diberitahukan oleh Tuhan kepada kita, hal yang tersembunyi itu. Karena saudara itu orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Tuhan cuma meminta kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan mengampuni seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni saudara. Saudara perbuat juga lah demikian. Jadi kita tidak boleh dendam, tidak boleh tidak mengampuni. Kecewa boleh kecewa, tapi harus sudah selesai. Amin. Karena saudara adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan itu sungguh setia kepada kita semuanya. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose saat itu, yang ditulis di Kolose ini ya. Segala sesuatu yang saudara lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan perbuatlah dengan segenap hati saudara seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara tahu bahwa dari Tuhanlah saudara akan menerima bagian yang ditentukan bagi saudara sebagai upahnya. Yuk kita lihat di ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena manusia di muka bumi ini adalah wakilnya Tuhan. Saudara gampang untuk mengatakan, aku cinta Tuhan, aku hormat sama Tuhan, aku mengasihi Dia, nangis-nangis, tidak terlihat. Tetapi yang ada di depanmu ini loh, bisakah kita mengasihi Dia yang sudah menyakiti hatimu, yang sudah mengecewakanmu, yang sudah membuat engkau apa dan yang lain sebagainya, yang sudah mengutuki engkau dan yang lain sebagainya. Saudara masih bisa mengasihi, itu hebat namanya. Amin. Tuhan mau anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah dipilih, anak-anak yang sudah dikuduskan memiliki kehebatan. Amin. Di ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi saudara gak usah ngurus, waduh lah kalau saya baik sama orang, sama dia yang sudah nyakitin aku, lah gimana aku, kan sia-sia ibadahku. Siapa bilang? Di ayat 24 adalah bagian saudara. Saudara sudah menerima upah karena Kristus adalah Tuhan dan saudara adalah hamba yang setia. Saudara senang gak kalau punya pegawai, punya pembantu gitu ya, atau punya pembantu yang menolong di rumah saudara, dan apa yang saudara perintahkan dia lakukan. Dia selalu mengikuti peraturan-peraturan yang saudara ajarkan, dan dia mengikuti semua yang saudara yang majikan itu nggak suka, yang dia suka sendiri, dan dia tidak mau mengikuti saudara sebagai majikan. Senang nggak? Nggak senang. Tetapi ketika saudara saudara mempunyai dan mendapatkan seorang pembantu atau yang membantu ya, yang di rumah saudara ngikutin apa yang saudara katakan, seneng gak? Seneng. Ketika saudara dipuaskan, apa yang ada di pikiran saudara? Titenonoyo. Lihat saja nanti bulan depan apa yang terjadi. Berhenti atau gaji dinaikkan? Yang mana? Saudara pasti tahu jawabannya. Amin, haleluya. Apa? Loh, gaji dinaikkan, loh lah kok enak.
Iya Bu, gaji dinaikkan karena dia sudah tunduk dan mengikuti apa yang menjadi peraturan saya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Haleluya. Amin. Paham ya? Berarti semua ini paham loh. Dengan firman yang saya sampaikan hari ini. Luar biasa, hidup yang tersembunyi. Kebaikanmu biarlah tersembunyi. Dan orang-orang tidak melihatnya. Tetapi orang-orang di sekelilingmu merasakannya. Ada amin. Jadi kebaikan yang tersembunyi itu bukan untuk dilihat, tetapi untuk dinikmati. Saudara mau menjadi orang yang dinikmati dan orang yang menikmati kebaikan Tuhan? Ya, kalau saudara mau menjadi orang yang menikmati kebaikan Tuhan, jadilah orang yang bisa dinikmati dalam kebaikanmu untuk orang lain. Yes, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan menteladani apa yang Engkau ajarkan buat kami Bapa. Kami komitmen Tuhan, kami sepakat bersama dengan anak-anak-Mu yang sedang melihat di dalam renungan harian kita sehat, kita kuat ini Bapa. Kami mau Tuhan hidup yang dipimpin oleh Engkau di dalam segala kerendahan hati. Kami terima semua yang Kau perintahkan kepada kami karena kami mau menikmati berkat-Mu. Demikian pula kami Bapa. Kami mau seperti Engkau dan kami hidup kami mau Tuhan untuk dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan Engkau lewat kami. Jadikan kami kesaksian hidup-Mu yang luar biasa. Kami percaya Bapa, sejuk, nikmat, nyaman, sejahtera datangnya dari satu, yaitu Roh Kudus yang memimpin semua kami anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati mereka Tuhan di rumah mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pekerjaan mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalirlah kuasa kasih dan anugerah-Mu Bapa. Mulai hari ini, esok bahkan sampai Maranatha tiba. Diberkatilah mereka semuanya. Haleluya, di dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.